Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Baseng Kak Jubata. Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, selamat datang di acara closing ceremony Festival Hak Asasi Manusia di Kota Singkawang tahun 2023 di Ballroom Swiss Bell Inn Hotel Singkawang dengan tema Bersatu Menjaga Martabat Manusia Indonesia yang Adil, Toleran, dan Inklusif. Ini merupakan suatu kehormatan bahwasanya Kota Singkawang dipercaya sebagai tuan rumah Festival Hak Asasi Manusia atau HAM tahun 2023. Pertama-tama, izinkan saya terlebih dahulu menyapa tamu undangan yang hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia beserta jajaran. Yang kami hormati Kepala Staf Kepresidenan dan seluruh jajaran. Yang kami hormati Direktur Internasional NGO Forum of Indonesia Development beserta jajaran. Yang kami hormati Eksekutif Director Gwangju International Center Mr. Si Gyonggu. Yang kami hormati Gubernur Kalimantan Barat atau yang mewakili. Yang kami hormati para gubernur, bupati atau wali kota atau yang mewakili pada kesempatan ini yang tentunya sudah hadir. Yang kami hormati Wali Kota Bitung yang akan menjadi tuan rumah Festival HAM tahun 2024. Yang kami hormati seluruh Forkopimda Kota Singkawang. Yang kami hormati Kepala Dinas, Kepala Badan di lingkungan pemerintah Kota Singkawang, dan semua peserta konferensi Festival HAM 2023. Suatu kehormatan dan hak istimewa berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian. Saya Kamil Onta bertugas sebagai pembawa acara pada sore hari ini. Kota Singkawang adalah sebuah kota pariwisata, perdagangan, dan jasa yang merupakan representasi keberagaman Indonesia. Setidaknya tercatat ada 17 paguyuban etnis dan budaya dengan masyarakat yang hidup rukun di Kota Singkawang. Tidaklah berlebih bila saya menyebutkan kota ini sebagai miniatur Indonesia. Untuk mengawali acara ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Dipersilakan duduk kembali. Baik, acara selanjutnya yaitu pembacaan doa, dan dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Chandratullah. Kepada Bapak Chandratullah disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah sejenak kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, izinkan saya untuk membaca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur senantiasa kami haturkan kehadirat-Mu ya Allah. Atas rahmat dan ridho dari-Mu, kami telah menyelesaikan rangkaian acara Festival Hak Asasi Manusia di Kota Singkawang tahun 2023 yang bertepatan dengan peringatan hari jadi pembentukan Kota Singkawang ke-22. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, dengan kasih sayang-Mu jualah sehingga segala aktivitas kami dalam acara ini berjalan dengan lancar, walaupun menguras waktu, tenaga, dan pikiran. Dan hari ini ya Allah, kami berkumpul di tempat ini memohon ridho-Mu sekaligus menutup kegiatan kami. Berkahilah segala aktivitas kami selama mengikuti rangkaian acara ini, dan jadikanlah sebagai amal ibadah di sisi-Mu. Tetapkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami, dan jadikanlah pertemuan kami ini sebagai pertemuan yang Engkau ridhoi, dan perpisahan kami ini pula sebagai perpisahan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, Ya Alim, yang Maha Mengetahui, berkahilah semua ilmu pengetahuan, hikmah dan pelajaran yang kami dapatkan selama kegiatan ini, sehingga kami dapat mengamalkannya setelah kembali ke daerah masing-masing, sehingga kami bisa menjadi suri tauladan yang baik dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Dan jadikanlah negara kami ini Indonesia negara yang aman, makmur, damai, dan sejahtera. Ya Allah, Engkau yang Maha Kuasa, berikanlah kami keselamatan untuk kembali ke daerah kami masing-masing. Berikanlah kemudahan dalam perjalanan kami menuju tempat tinggal kami, dan kembali berkumpul bersama keluarga kami dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Ya Allah, Ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa orang tua dan keluarga kami, juga dosa dan kesalahan para pemimpin kami. Kabulkanlah doa dan munajat kami ya Rabbi. Rabbana fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya penyampaian tuan rumah Festival HAM tahun 2024 yang akan disampaikan oleh Bapak Hari Kurniawan selaku Komisioner Pengaduan Komnas HAM Republik Indonesia dan didampingi oleh Ibu Hairani Arifin selaku Ketua Dewan Pengurus Infid dan Bapak Sunarman Sukanto selaku Tenaga Ahli Media Deputi 5 Kantor Staf Presiden. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Ketua Komnas HAM Ibu Dr. Andika Nurpasikiro dan rekan-rekan komisioner beserta jajarannya, Ketua Komnas Perempuan Kak Andi Yedriani, PJ Gubernur Kalimantan Barat atau yang mewakili PJ Wali Kota Singkawang Dr. Andes Haji Sumastro, Direktur Infid Bang Iwan Mustohizaman, PD Putia 5 KSP atau yang mewakili Bupati atau Wali Kota yang menghadiri acara Festival HAM, hadirin peserta Festival HAM dan panitia yang kami banggakan. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Baik, saya akan menyampaikan sebelum mengumumkan siapa kota yang akan menjadi panitia festival HAM berikutnya. Saya akan menyampaikan pesan kami dari para peserta maupun dari panitia terkait dengan pelaksanaan Festival HAM 2023 di Singkawang. Kami mengucapkan apresiasi sebesar-besarnya dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang saya yakin mereka berjibaku dari beberapa bulan yang lalu, rapat ke rapat sampai rapat di malam hari, baik dari teman-teman KSP, teman-teman Komnas HAM maupun teman-teman Infid, sehingga sampai terselenggaranya acara ini dengan sukses dan bagaimana kemudian kolaborasi yang cukup baik yang kami nilai baik dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat maupun pemerintah Kota Singkawang. Dan kami sangat berbangga bahwa kami bisa hadir di sini. Kita melihat bagaimana tingkat toleransi, tingkat inklusivitas di Kota Singkawang ini dengan cukup bagus. Dan kami melihat bahwa variasi-variasi acaranya juga cukup bagus. Ini yang membuat kami kemudian harus memilih yang mana nih, bingung karena semuanya forum-forumnya bagus dan kami cinta dengan forum-forum itu gitu. Tapi yang mau bagaimana lagi, kita harus memilih salah satu, nggak mungkin badan kita dibuat beberapa panel ya, sampai 10 panel gitu kan. Jadi kita lihat bagaimana ruang diskusi yang cukup buat kita memiliki pengetahuan baru kemudian, termasuk itu di diskusi pleno maupun paralel. Dan kita lihat bagaimana para peserta kemudian bercengkerama satu sama lain, sharing pengalaman antar daerah dalam konteks perlindungan, pemenuhan dan penghormatan hak asasi manusia, baik dari pemerintah maupun dari kelompok organisasi masyarakat sipil. Kemudian, namun sayangnya tidak semua ruang diskusi disediakan juru bahasa isyarat. Itu catatan kami. Dari kemarin saya ngobrol dengan Pak Maman misalnya, beberapa bahkan ketika konferensi pers, atau ini ada juru bahasa isyarat atau enggak? Nah, ini nggak ada juga kan begitu. Ini catatan penting juga gitu. Harusnya di sini ada hak atas informasi terhadap teman-teman tuli. Di belakang Bapak Ibu Komisioner Komnas HAM yang di depan saya ini ada beberapa teman-teman tuli yang dia butuh hak atas informasi tapi tidak disediakan juru bahasa isyarat. Ini menjadi catatan penting bagi panitia Festival HAM selanjutnya. Karena panitia ini kan ada Komnas HAM, ada Infid, ada KSP. Jadi saya juga mengkritik internal Komnas HAM, kenapa tidak ada juru bahasa isyarat begitu. Ya, terus kemudian harapan kami pemenuhan HAM di Kota Singkawang dan di Provinsi Kalbar bahwa Kota Singkawang ini harus terus berbenah ya. Dan
diri terutama terhadap pemenuhan hak kelompok rentan seperti disabilitas dengan pelibatan mereka dari tingkat terkecil semisal mengikutsertakan mereka dalam musyawarah kelurahan sampai ke musyawarah kota dan menjadikan mereka sebagai subjek dalam semua pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi sebagai bentuk partisipasi yang bermakna dalam rangka upaya pelindungan, pemenuhan dan penghormatan hak asasi manusia. Revisi perda-perda yang berpotensi mengandung pelanggaran hak asasi manusia termasuk merevisi perda disabilitas tahun 2011. Karena ini sudah ketinggalan zaman, ada Undang-Undang 8 2016 tentang penyandang disabilitas baik di tingkat provinsinya maupun di Kota Singkawangnya juga harus direvisi. Dan kami ingin mendengarkan bahwa sudah ada rencana aksi daerah ya terkait disabilitas begitu di Kalbar dan di Singkawang. Sehingga kemudian semangat inklusivitas, semangat pemenuhan hak asasi manusia ini dapat dimulai, dimotori oleh Kota Singkawang dan Provinsi Kalbar pada umumnya. Nah kemudian kami juga berharap Kota Singkawang dapat menularkan semangat inklusivitas dan kota ramah HAM kepada kota-kota di sekitarnya baik itu Sambas, kemudian Bengkayang, sehingga tidak ada lagi laporan pengaduan pelanggaran HAM ke Komnas HAM. Begitu, karena saya di Komnas HAM sebagai komisioner pengaduan yang selalu melihat ada pengaduan-pengaduan di daerah-daerah sekitar Singkawang gitu. Misalnya di Bengkayang kemarin persoalan lahan, kemudian di Sambas persoalan lahan juga, kemudian TPPO di sana yang cukup besar, bahkan ada diskusi kemarin dengan Pak Rektor Universitas Institut Agama Islam Saifuddin, ya juga berharap bahwa Komnas HAM bisa menjadi penjembatan untuk menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Kabupaten Sambas. Kemudian pada saatnya kita akan mengumumkan, tadi sebenarnya sudah di-spill ya namanya oleh MC, tapi ya tetap harus kita umumkan bahwa yang akan menjadi tuan rumah di Festival HAM tahun 2024 adalah Kota Bitung, Sulawesi Utara. Kota Bitung, itu bisa langsung ke Kota Bitungnya ya? Kota Bitung, oh ini Ibu Wali Kota? Oh, wakil wali kota. Baik. Demikian dari kami bertiga, ada Kak Rani, saya dan Pak Maman. Atas nama panitia seluruhnya karena kita ada gabungan, kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaan Festival HAM di tahun 2023 ini banyak kekurangan yang kami lakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ari Kurniawan selaku Komisioner Pengaduan Komnas HAM Republik Indonesia atas sambutan hangatnya. Hadirin dan juga seluruh tamu undangan yang kami hormati, acara selanjutnya kata sambutan tuan rumah Festival HAM tahun 2024 oleh Wali Kota Bitung, Sulawesi Utara, dan pada kesempatan ini akan diwakili oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu Ibu Meifa Lydia Woran SHMH. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Adil Katalino, Bacuramin, Kasuraga Basenga, Kanjubata. Yang saya hormati Ketua Komnas HAM Republik Indonesia Ibu Adnike Nova Sigiro dan komisioner lainnya, Kepala Staf Kepresidenan, Direktur Eksekutif Infit Mas Iwan Misto Hisaman, Eksekutif Direktur Kwanju International Center Mr. Sin Guanggu,
pemerintah Kota Singkawang, pejabat Wali Kota Bitung, pejabat Wali Kota Singkawang, siap salah, dan jajaran pemerintahan Kota Singkawang, Bapak Ibu peserta Festival Hak Asasi Manusia tahun 2023. Dengan mengucapkan alhamdulillah dan syukur kepada Allah oleh karena waktu, kesempatan dan kesehatan anugerah Tuhan, sehingga kita semua peserta Festival Hak Asasi Manusia tahun 2023 sejak pada hari pembukaan sampai pada closing ceremony hari ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Izinkan saya menyampaikan pantun. Mohon direspon dengan cakep. Ke Singkawang makan coipan, buah nangka dalam keranjang tertutup talang. Kami dari Bitung bangga hadiri undangan ini dalam rangka HUT Singkawang dan Festival HAM 2020. Selanjutnya, kami pemerintah Kota Bitung mau mengucapkan terima kasih karena bangga kami menjadi pelaksana Festival HAM di tahun 2024 nanti. Dan karena itu kami sekali lagi mau mengucapkan terima kasih atas kepercayaan ini. Dan karenanya kami mau memperkenalkan diri sebagai Kota Bitung yang akan menjadi tuan rumah di tahun 2024 nanti. Sedikit gambaran umum tentang profil Kota Bitung, izin kiranya ditayangkan. Diumpamakan sebagai Indonesia kecil yang harmonis karena memiliki latar belakang suku, agama, dan budaya yang beragam namun tetap terjaga kerukunannya. Kota dengan beribu kreativitas yang terus dikembangkan dan didukung oleh sumber daya manusia dan industri kreatif yang terus tumbuh. Kota industri yang telah melahirkan banyak perusahaan, khususnya perusahaan di industri perikanan, tercatat 62 industri kecil menengah bidang perikanan yang menjadikan sektor ini sebagai penggerak ekonomi kota. Hal ini juga tercermin dalam keseharian masyarakat yang mengandalkan perikanan dalam menu makanan sehari-hari, membawa Kota Bitung masuk dalam nominasi UNESCO Creative Cities Network bidang gastronomi. Pemerintah Kota Bitung telah menetapkan tema pembangunan yaitu peningkatan pelayanan dasar publik melalui reformasi sosial, didukung digitalisasi dan pemulihan ekonomi daerah. Pemerintahan di bawah kepemimpinan Maurits Mantiri dan Hengki Menandar juga menetapkan 6 prioritas pembangunan kota. Catatan positif atas pertumbuhan ekonomi kota di tahun sebelumnya tercatat sebesar 5,61% dan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara dan nasional yang hanya sebesar 5,4% dan 5,3%. Hal ini semakin memantapkan pemerintah kota untuk membuka ruang investasi yang sebesar-besarnya melalui kawasan ekonomi khusus Bitung. Dengan infrastruktur transportasi yang mendukung seperti jalan tol yang memangkas waktu perjalanan dari arah kota Manado dan Bandara Internasional Samratulangi dari 1 jam 30 menit menjadi 20 menit. Hal itu pula membawa capaian pembangunan infrastruktur kota ini dalam 4 indikator yang ada hampir memenuhi seluruh target. Pemerintah juga menjalankan program
bedah rumah dan rumah layak huni bagi masyarakat yang tidak mampu, serta program Bitung Terang telah memasang 1.960 titik lampu dari target 2.000 titik. Untuk usaha kecil dan menengah, pemerintah kota memiliki program UMKM Ketuk Pintu. Dalam aspek pelayanan publik, Kota Bitung meraih predikat baik untuk kepuasan masyarakat. Untuk transparansi dan akuntabilitas, pemerintah berhasil meraih predikat wajar tanpa pengecualian untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut dan predikat B dalam hasil penilaian Sakip. Dalam bidang lingkungan hidup, pemerintah Kota Bitung meraih penghargaan Adipura sebanyak 13 kali berturut-turut dan penghargaan Adipura Kencana tahun 2022. Wali Kota Bitung juga menerima penghargaan sebagai Bapak Moderasi Beragama dari Kementerian Agama. Sanitasi Kota Bitung mendapat perhatian dari pemerintah pusat lewat dana APBN, yaitu pembangunan IPLT dan TPA Sanitary Landfill. Inovasi menunjang sanitasi yang dibuat dikenal dengan sebutan inovasi amnesti tank septic bocor. Hadirnya layanan Bitung DC dan MHDOC ditunjang pemasangan 1.000 titik WiFi yang membantu proses pemerintahan, serta adanya program ruang sepakat yang menjadi sarana bagi masyarakat dalam berkomunikasi dengan pemerintah secara langsung dan terbuka lewat live streaming, dan program ini telah memiliki hak kekayaan intelektual atau hak cipta atas karya siaran. Inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bitung dalam bidang pelayanan infrastruktur dasar dalam bidang sanitasi dan jalan dengan nama inovasi Helm Merah dan Helm Kuning. Tidak lengkap rasanya berbicara kota ini tanpa melihat sektor pariwisata. Lewat Selat Lembeh, Kota Bitung mampu menarik dan layak menjadi kota destinasi pariwisata. Dengan 95 titik selam yang memunculkan resort-resort skala internasional hingga gelaran event tahunan Festival Pesona Selat Lembeh yang masuk dalam karisma event Nusantara digelar setiap tahunnya. Kemajemukan dan keramah tamahan masyarakatnya mampu menghidupkan suasana kota tanpa menggurus inovasi dan kreativitas dalam memajukan kehidupan masyarakat kota menjadi Bitung Kota Digital yang mandiri, sejahtera, dan berkarakter berlandaskan gotong royong. Dengan menonton profil Kota Bitung ini, Bapak Ibu, saudara-saudara dianggap sudah datang di Kota Bitung untuk yang pertama kali. Dan kedua kalinya nanti akan datang menghadiri acara festival HAM, Hak Asasi Manusia di Kota Bitung tahun 2024. Dan kesiapan Kota Bitung akan disampaikan melalui sambutan Wali Kota Bitung yang mohon izin lagi ditayangkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Insinyur Manus Mandiri MM selaku Wali Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara. Yang terhormat Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang kami hormati Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Direktur Eksekutif INFIT, Pejabat Gubernur Kalimantan Barat, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Pejabat Wali Kota Singkawang, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Singkawang, perwakilan pemerintah Provinsi seluruh Indonesia, perwakilan pemerintah Kabupaten Kota seluruh Indonesia, serta seluruh peserta Festival HAM tahun 2023 di Kota Singkawang. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf karena tidak dapat menghadiri acara langsung Festival HAM tahun 2023 yang dilaksanakan di Kota Singkawang karena ada berbagai kegiatan kepartaian, kegiatan pemerintahan yang berlangsung di Jakarta. Saya memberikan apresiasi dan terima kasih atas sambutan dan pelayanan panitia Festival HAM tahun 2023 Kota Singkawang kepada perwakilan kami pemerintah Kota Bitung yang turut ambil bagian sebagai peserta Festival HAM tahun 2023 di Kota Singkawang. Puji Tuhan, kegiatan ini di Kota Singkawang telah berjalan dengan baik dan sukses. Tidak lupa saya menyampaikan selamat ulang tahun Kota Singkawang ke-22 yang mengusung tema kerja cepat, kerja tuntas untuk Singkawang, kota tertoleran yang inklusif dan dinamis. Kami sangat menyadari betapa pentingnya hak asasi manusia bagi kesejahteraan dan keberlangsungan hidup masyarakat. Setiap orang berhak atas hak yang sama, hak atas kebebasan berekspresi, hak atas pendidikan dan hak dasar lainnya.
Oleh karena itu kami berupaya untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, memberikan akses kesehatan dan pendidikan yang merata, menghormati hak masyarakat dalam pengambilan keputusan publik, dan menghargai keberagaman tanpa memandang latar belakang agama, jenis kelamin, suku, dan ras, serta menghormati, melindungi, dan memenuhi setiap hak dari seluruh warga Kota Bitung. Atas kebijakan kegiatan yang memprioritaskan hak masyarakat tersebut, Kota Bitung telah dianugerahkan sebagai Kota Peduli HAM 7 kali berturut-turut sejak tahun 2015 hingga tahun 2021, dan pada tahun 2022 Kota Bitung diberikan penghargaan oleh Menteri Hukum dan HAM dalam hal pelayanan publik berbasis HAM, sehingga dengan ditetapkannya Kota Bitung sebagai tuan rumah Festival HAM tahun 2024 berdasarkan surat Ketua Komnas HAM RI nomor 072-PH.01.010-5/Angkar-5/2023 tanggal 2 Mei 2023 perihal keputusan tuan rumah Festival HAM tahun 2023 dan Kota Bitung sebagai tuan rumah Festival HAM tahun 2024. Saya berharap dapat meningkatkan setiap upaya pemerintah dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dari masyarakat Kota Bitung. Semoga dalam setiap persiapan pelaksanaan Festival HAM tahun 2024 sampai pelaksanaannya dapat dilaksanakan dengan baik dengan dukungan dari Komnas HAM RI, Kantor Staf Presiden RI, INFIT, dan setiap pemangku kepentingan yang ada. Demikian sambutan kami sebagai tuan rumah Festival HAM tahun 2024. Semoga Tuhan memberkati setiap tugas dan tanggung jawab kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu, shalom. Pantun penutup. Baju bersih di atas nampan. Petang-petang memancing ikan. Terima kasih atas kepercayaan. Sampai jumpa di Bitung tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Meva Lydia Woran SHMH selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang dimana memberikan kata sambutan selaku perwakilan tuan rumah Festival HAM tahun 2024 di Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Tepuk tangan yang paling meriah sekali untuk beliau. Izinkan saya juga ingin membalas pantun Ibu. Jalan-jalan ke Bitung jangan lupa singgah ke pantai. Thank you. Hadirin berbahagia, acara selanjutnya yaitu deklarasi suara dan aksi orang muda dalam pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan. Tentunya pada kesempatan sore hari ini, Velusi Inpit dan komunitas orang muda di Kota Singkawang akan disampaikan oleh Saudara Randy Saputra, perwakilan dari orang muda dari Sulawesi Selatan, dan Krisna Nur Sapira, perwakilan orang muda dari Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil kak Kalino dan kak Saruga Basingat tak Jubata. Yang terhormat Ketua Komnas HAM, yang kami hormati Ketua Kantor Staf Presiden atau yang mewakili, PJ Wali Kota Singkawang, PJ Gubernur Kalimantan Barat atau yang mewakili, Ketua Dewan Pengurus dan Direktur Eksekutif INFIT, Ketua Komnas Perempuan, dan seluruh peserta yang hadir termasuk perwakilan orang muda Indonesia. Kami hadir berdua di sini sebagai perwakilan orang muda di Indonesia dari Youth Fellowship INFIT dan mewakili suara orang muda Kota Singkawang. Perkenalkan, saya Risna Nur Sapira, berasal dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Saya Randy Saputra, berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Oke, baik. Selanjutnya kan. Oke.
Mohon izin Bapak Ibu yang terhormat dan yang sama-sama kami hormati, kami mewakili suara orang muda akan menyampaikan beberapa problematika yang kemudian menjadi hasil diskusi kami selama beberapa hari ini. Ada 4 problematika yang menjadi isu kami. Yang pertama adalah kurangnya keterlibatan bermakna orang muda. Kita teman-teman orang muda dari seluruh Indonesia dan terutama orang muda dari Singkawang melihat bahwa keterlibatan bermakna orang muda masih sangat kurang. Kami melihat orang muda kerap kali dilibatkan di berbagai kegiatan dalam pembuat kebijakan sampai dengan perumusan sebuah keputusan, tapi kami melihat tidak ada keterlibatan yang bermakna yang betul-betul bisa memberikan impactful kepada orang muda di era sekarang ini. Kemudian problem kedua adalah terkait dengan perkawinan usia anak. Problem ini adalah problem yang sangat menjadi isu perhatian kami orang muda karena tidak hanya memberikan dampak yang buruk bagi kami, tapi juga memberikan dampak yang cukup besar bagaimana kemudian negara kita untuk menyiapkan ke depannya, mulai dari gimana faktor ekonomi itu menjadi faktor terbentuknya perkawinan usia anak sampai dengan bagaimana pengaruh-pengaruh besar lainnya. Faktor yang ketiga adalah terkait dengan lingkungan hidup. Kita lihat di era sekarang ini orang muda melihat ternyata ada banyak sekali faktor mulai dari polusi udara hingga dengan perampasan lahan adat. Inilah yang kemudian menjadi fokus isu orang muda juga sekarang dan berharap bagaimana kemudian kolaborasi dari seluruh pihak. Dan problem terakhir terkait dengan pendidikan dan keberagaman. Pendidikan adalah basic dari bagaimana kemudian anak muda bisa jauh lebih berkembang ke depannya. Maka dari itu, pendidikan dan keberagaman adalah bagian yang sangat penting untuk kemudian anak muda pahami di era sekarang ini sebagai bekal untuk masa depan ke depannya. Baik, dari hasil permasalahan tersebut kami merumuskan 3 rekomendasi terkait permasalahan keterlibatan bermakna orang muda. Kami sebagai anak muda akan memperkuat ruang temu untuk konsolidasi dan diskusi. Lalu terkait kepada pemerintah, kami berharap dapat memberikan ruang diskusi yang aman dan lebih bermakna untuk orang muda. Dan terkait NGO atau LSM, kami berharap dapat menyediakan ruang dan memberikan peningkatan kapasitas terhadap orang muda. Lalu kemudian permasalahan kedua terkait perkawinan usia anak, kami sebagai orang muda akan melakukan sosialisasi masif tentang perkawinan usia anak. Kemudian kepada pemerintah, kami berharap pemerintah dapat lebih tegas dalam menerapkan kebijakan